Sepertinya demokrasi di Indonesia ini memang harus dibunuh saja sebelum Indonesia ini akan porak-poranda. Dan jika memang harus dihidupkan, syaratnya satu. Apa itu? Tonton sampai selesai. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Menurut saya demokrasi di Indonesia harus Saya anti demokrasi loh. Saya melakukan demokrasi ini dengan menyuarakan pendapat saya. Dan apakah ini adalah sesuatu yang harus dilakukan? Saya bilang iya karena ini sudah kebablasan. Dan kalau kalian mencari tahu mengapa ini kebablasan, tonton konten-konten saya yang lainnya yang menyuarakan tentang hal itu. Dan apa yang harus dilakukan jika ternyata kita tidak mau membunuh atau menghidupkan lagi suatu saat nanti. Oke, demokrasi yang kebablasan dan ini harus dibunuh jika apa, Mas? Ya itu kan nanti, jangan sekarang. Nanti orang saya kasih tahu sekarang nggak nonton sampai selesai, AdSense-nya nggak dapat. Nah, tapi maksudnya demokrasi sendiri. Demokrasi bukan demokrasi Pancasila ya, tapi demokrasi yang kita adopsi secara bulat-bulat dari luar negeri. Tapi maksudnya kalau di zaman Pak Prabowo aja nggak bisa untuk mengatasi isu demokrasi ini, Pak Prabowo militer loh. Maksudnya yang harusnya mungkin bertindak lebih tegas atau bertangan besi. Lantas presiden siapa lagi kalau nggak diakhiri sekarang diganti menjadi demokrasi Pancasila? Iya, makanya saya katakan Pak Prabowo bisa jadi presiden terakhir Republik Indonesia karena Indonesianya bubar gara-gara kebablasan ini tadi. Maka Pak Prabowo harus menertibkan. Dan ini harus dilakukan secara secepatnya. Dan itu jawabannya. Menertibkan apa? Menertibkan kebebasan menyampaikan pendapat. Bukan artinya dibatasi, bukan. Malah kebebasan. Silahkan sebebas-bebasnya. Semua orang boleh mengatakan apapun. Mau menggulingkan presiden, silahkan. Mau mencoba untuk melakukan impeachment, silahkan. Mau mengkritisi apapun, silahkan. Syaratnya satu, tunjukkan jati dirinya. Daftarkan orang-orang ini tadi saat mereka ini memiliki akun sosial media. Sehingga saat menyuarakan apapun, kita akan tahu dia ini siapa. Apakah valid informasinya? Apakah pantas untuk kita digest atau kita cerna? Apakah pantas untuk kita ikut dukung? Dan jika ternyata itu salah, maka kita akan tahu bahwa oh ternyata mungkin orang ini memang tidak kredibel terhadap apapun yang disampaikannya. Tapi sekarang ini semua orang seakan-akan menjadi orang yang lain. Informasi ini diambil, ditwist, dan seakan-akan dijadikan informasi yang dia sampaikan secara langsung. Yang lebih ironi lagi adalah saat orang-orang ini tadi berteriak-teriak dibungkam, tapi kenyataannya mereka di mana-mana. Mereka membuat kegaduhan. Kritiknya nggak pernah di-stop. Kalaupun ternyata disiram air keras, ya kejadiannya kemarin saja. Apakah ada pengamat yang terus kemudian ditangkap? Apakah ada yang terus kemudian diculik? Kalau diteror dan sebagainya, tunggu dulu. Bisa saja yang meneror, ini bukan dari pihak pemerintah. Tapi orang-orang seperti mungkin yang memiliki pandangan seperti saya, tapi memiliki sumbu yang pendek seperti kalian. Sehingga mereka ini seakan-akan memiliki sebuah hak untuk memperjuangkan juga apa yang mereka lakukan, walaupun caranya salah. Oke, tapi dengan didaftarkan, menunjukkan jati diri, didaftarkan orang per orang seperti itu, apakah itu langsung, maksudnya terfokus untuk media sosial, apakah itu langsung menjadikan, maksudnya demokrasi ini menjadi demokrasi Pancasila yang Mas Denny maksud? Ya tentu saja tidak, tapi pertanyaannya satu. Saat kamu membuat akun, lalu kamu tidak menunjukkan siapa jati dirimu, apa yang sebenarnya ingin dibeli? Kebebasan kan? Yeah. Kamu ingin menyatakan sesuatu tanpa kamu harus menerima akibatnya kan? Kamu berhak just saying, cuman mau ngomong, cuman shout out. Apakah itu yang namanya demokrasi? Apakah tertulis dalam kitab-kitab demokrasi yang dijunjung tinggi oleh para pejuang-pejuang demokrasi itu tadi? Bahwa di sana akan ada sosial media di mana seseorang ini bisa menjadi ribuan orang yang lainnya. Yang keberadaan mereka ini palsu. Lalu mereka ini berhak menyuarakan beberapa hal, yang mana hal itu bahkan bisa menggulingkan pemerintahan sebuah negara. Tidak pernah dibahas. Kita membeli satu hal di masa kini dengan currency atau harga di masa lalu. Kita berharap tetap waras dengan demokrasi yang mulia dan indah itu, tapi kita menafikan jahatnya algoritma sosial media. Bohong. Ini hanya akan menjadi sebuah kematian yang tidak kita harapkan, yang terjadi lebih cepat daripada yang kita impikan. Selain membatasi atau mungkin kalau kita bilang verifikasi ya data pribadi di sosial media untuk menuju ke demokrasi Pancasila ini, apalagi yang dibutuhkan menurut Mas Denny? Ya tidak ada. Satu-satunya cara adalah dengan cara menghilangkan orang-orang yang melakukan hal itu. Dan menghilangkannya dengan cara membatasi kesempatan mereka melakukan hal itu. Dan cara itu hanya bisa dilakukan saat mereka itu berpikir ulang saat mau melakukannya.
Sekarang di Facebook, saya menyoroti ini. Di Instagram dan yang lain ada juga, tapi dengan cara yang lebih sophisticated. Tapi di Facebook ini terang-terangan. Berita dipelintir, disebarkan, hanya agar mereka ini bisa memancing emosi orang sebanyak mungkin. Apakah ini tentu saja pasti dipastikan akun politik? Belum tentu. Ternyata mereka ini hanya ternak akun. Tujuannya untuk dijual lagi. Nanti dipakai untuk bikin online shop. Tapi kan kerusakannya sudah terlanjur terjadi. Fitnah tentang Yusuf Kala. Yang dikatakan Pak JK ini melakukan penghasutan dengan mengatakan bahwa orang Kristiani dan Muslim saat mereka itu saling berselisih dalam peperangan ya, dan membunuh satu sama lain, itu mereka itu memiliki pemikiran bahwa saat membunuh satu orang, mereka ini merasa syahid. Dan juga orang Kristen. Lalu dipotong di situ dan dipermasalahkan. Mereka tidak menonton khotbah sampai selesai. Yang mana kita pasti tahu bahwa Pak JK, yang memang orang Sulawesi, ini saat itu menjadi salah satu tokoh yang berhasil menghentikan kerusuhan di Poso. Bahkan saat itu Pak JK pun mengumpulkan pemuka agama Kristen dan Islam dan ditanyakan kepada mereka, coba sebutkan di kitab suci atau di ajaran yang mana membunuh orang itu dibenarkan. Ini kan sesuatu yang dipelintir jadi berita besar. Bahkan tokoh-tokoh politik ini mempermasalahkan hal ini sebagai sebuah penyerangan politik. Saya pikir ini sesuatu yang sudah mulai kebablasan, sudah mulai kasar. Dan saya lebih pilih negara ini balik aja kayak negara kerajaan sekalian daripada melihat orang dibunuh atas nama demokrasi. Verifikasi data, maksudnya satu orang berarti satu akun media sosial kan yang Mas Denny maksud? Nggak harus, tapi siapapun itu, mereka ini harus mendaftarkan nama mereka sebagai penanggung jawab corong suara yang diberikan kepada mereka ini tadi. Oke. Tapi apakah pasti kan itu berujung kayak maksudnya banyak kalau digituin ya pasti netizen banyak yang berpendapat kayak kenapa harus satu akun satu identitas? Enggak, saya nggak pernah bilang satu akun satu identitas. Mereka boleh punya 1000 akun, tapi akuilah itu adalah punya kamu. Sehingga suara yang ada di situ adalah tanggung jawab kamu untuk memfilternya. Sekarang orang-orang ini melemparkan dan mereka berbalik badan nggak mau mengakui yang mereka lempar ini tadi. Berarti ini maksudnya biar bisa ada follow up tindakan hukumnya juga kan? Seperti itu atau enggak? Paling tidak sebelum apapun tindakan hukum itu terjadi, kita akan tahu, oh ini di-tweet, ini di-post, ini diunggah oleh XXX. Dia ternyata apa? Pengangguran, lulusan SMP. Nah, kita akan tahu bahwa, oh, kita itu melihat filternya itu seperti apa. Dan apakah ini akan disamakan dengan misalkan seorang profesor hukum. Misalkan Pak Otto Hasibuan. Kan tentu saja akan berbeda gitu loh. Dan kita akan tahu bahwa, ya, oh, kita harus melakukan apa dengan informasi ini. Mempertanyakan. Karena dia tidak memiliki kredibilitas yang sama. Loh, Mas Darko berarti diskriminatif terhadap orang yang tidak memiliki pendidikan. Tidak, tapi ada kapasitasnya saat seseorang mencerna sesuatu, menyebarkan sesuatu, dan berusaha untuk mengajak orang melakukan sesuatu. Paham kan maksudnya? Oke. Tapi apakah maksudnya kalau dibiarkan ini dampaknya memang bisa sebesar itu, Mas Denny? Maksudnya kayak kan sekarang juga sebenarnya udah mulai anak kecil dibatasi, umur 16 tahun ke bawah pasti sangat besar. Dan kalau ini dilakukan, Indonesia akan jadi contoh buat negara-negara yang lain yang mereka mungkin nggak sadar. Tapi negara lain pun itu sejatinya juga mereka nggak seberani dan sengawur orang Indonesia. Karena bahkan di negara republik seperti Singapura, Jepang sekalipun, atau China, itu pengawasannya sangat luar biasa. Terakhir, kalau misalkan maksudnya kondisi ini media sosial terus berlanjut dan maksudnya dengan isu sebenarnya kan ini juga yang sangat disayangkan isu-isu kemarin itu apa bahasanya bukan penggulingan ini sikap politik kok atau mungkin dia bilang apa bahasanya sih yang tadi kucing kan ngeles itu. Iya nggak coba maksudnya kalaupun ini terjadi dan terus berlanjut, memang bisa gara-gara media sosial aja. Maksudnya Indonesia bubar, Prabowo diturunkan, dan lain-lain. Negara-negara yang hancur karena color revolution ada banyak. Arab Spring itu karena Facebook. Coba benarkan kalau saya salah ya, Facebook atau Twitter mungkin saat itu. Tapi ini jelas terjadi. Dan kita nggak tahu saat terus kemudian itu ternyata, ya kan mereka bukan milik Indonesia, milik Mark Zuckerberg atau milik siapapun yang ada di sana. Yang mana kita tidak mengetahui tujuan mereka ini apa. Dan alur informasinya diatur oleh mereka. Kalau Pak Harmoko masih ada, dia pasti akan kaget dengan bagaimana, dulu tahu ada Pak Harmoko. Dia adalah Menteri Penerangan. Maksudnya Menteri Penerangan ini adalah apapun keterangan yang disampaikan pemerintah, itu harus melalui filter darinya. Yang artinya ini sah dari pemerintah. Nah sekarang ini informasi tidak jelas dan nggak terverifikasi menyebar di mana-mana. Dan orang-orang, saya nggak tahu mereka ini bermaksud
dengan keahlian mereka atau apapun itu, menyerukan demokrasi, apapun itu diatasnamakan demokrasi, hak asasi manusia, dan sebagainya. Apakah mereka nanti akan tetap menyerukan yang sama saat Indonesia ini sudah bubar? Saat kita tidak memiliki kedaulatan lagi, dan saat orang-orang sudah mulai membunuh atas nama demokrasi itu tadi. Saya kira ini sesuatu yang nggak pengen terjadi. Dan ini harus segera diakhiri sekarang juga. Maka saya menghimbau pemerintah untuk mengajak para pemilik akun media sosial di mana mereka ini bisa menyuarakan suaranya untuk mendaftarkan diri mereka. Tidak harus satu akun satu, tapi daftar identitas ini adalah sesuatu yang terverifikasi dan mereka ini harus bertanggungjawabkan apapun yang akan dikatakan. Berikan kebebasan sebebas-bebasnya. Hilangkan pasal-pasal yang membuat mereka ini tidak bisa menyuarakan apapun yang mereka akan suarakan. Tetapi pastikan itu semua ditanggungjawabkan kepada pembuat suaranya. Dan tidak seperti sekarang di mana apapun yang terjadi selalu diatasnamakan demokrasi. Padahal kita tahu ini semua sedang menuju kepada kehancuran itu sendiri. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.